Ya, oke, selamat malam semua. Ya, kita lanjutkan materi kita ya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah sampai di eh, kelas ya, kelas properti dan metode ya. Ya, hasil terakhir yang kita dapat adalah seperti ini ya. Ya, saya punya pacar namanya Melki, tinggal di Lombok, hobinya coding dan umurnya 36 tahun ya. Dan yang kedua, saya punya pacar namanya Dinata, tinggal di Lolai, hobinya makan, umurnya 5 tahun ya. Ya, jadi codingan kita seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini codingannya, codingannya agak panjang ya. Nah, nanti kita akan coba kasih lebih ringkas lagi ya dengan menggunakan konstruktor ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke codingannya ya. Nah, jadi kita coba gandakan dulu ya, copy, kemudian kita paste di sini ya, paste. Yang ini kopinya kita ganti jadi konstruktor ya, kecil saja ya, konstruktor titik php. Nah, ini yang akan kita rubah sekarang. Kalau kita lihat di browser, tetap sama ya ini. Nah, tetap sama ya. Nah, yang akan kita perbaiki adalah ininya ya. Nah, kalau kelemahan dari program yang kita punya adalah pada saat saya mau tambahkan instansiasi objek lain, misalkan gini, saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan lagi misalkan di sini, saya tambahkan misalkan graf ya, ya, sama dengan ini person. Nah, saya copy saja ini supaya lebih cepat ya. Saya ganti ini jadi ya, kita coba lihat hasilnya ya. Coba lihat hasilnya. Oh, dia error di line 40 ya. 40. Oh iya, kurang ya. Kita coba refresh. Bisa ya. Ya, jadi nah, coba lihat, kita lihat kelemahannya ya. Kelemahan dari ini adalah setiap kita akan menginstansiasi objek, maka semua properti ini harus kita masukkan ya, kayak gini. Nah, itu kelemahannya. Sekarang kita butuh sebuah metode yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut ya. Nah,
di PHP ada namanya metode khusus yang disebut dengan konstruktor ya. Konstruktor ini digunakan untuk yang akan dijalankan pada saat kita menginstansiasi sebuah objek ya. Nah, jadi misalkan gini ya, misalkan saya tambahkan seperti ya, kalau misalkan kita buat dulu ya konstruktornya, ini kita masuk di public ya. Jadi konstruktor ini dia masuk di dalam metode ya, yang dia adalah sebuah metode ya. Masuk di sini public function, kemudian underscore, kemudian construct ya, cari yang construct ya. Bisa kita kasih kosong saja dulu isinya ya, isinya seperti ini. Kita tes dulu ya. Nah, saya mau tulis di sini ya, ini kita tes untuk membuktikan bahwa setiap kita menginstansiasi sebuah objek, maka metode ini akan dijalankan ya. Saya mau tulis seperti ini, saya mau tulis sorry ya, harus ada echo dulu ya, echo terus ambil ya, jangan lupa titik koma ya, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan sekarang maka akan muncul, sorry ya, byte 12 ya, ada yang kosong isinya ya. Guys, kita coba ya. Nah ini ya, nah coba lihat ya, jadi 3 objek tadi itu sudah ada ini tulisan aku sayang kamu 3 kali ya. Kita coba buat satu lagi ya, saya coba instansiasi sebuah objek yang namanya misalkan kita kasih nama ini ya, seperti ini, sama dengan new person. Nah, kita kasih gini, baru kita lihat hasilnya, maka di bawah akan tertulis sayang kamu, seperti itu ya. Jadi setiap kita menginstansiasi objek, maka metode ini akan dijalankan. Nah, untuk kasus ini kita akan mencoba ya, fungsi construct ini kita akan gunakan untuk mengirim data ini ya, supaya tulisannya terlalu panjang ya. Jadi kita coba masukkan seperti ini ya. Nah, kita kirimkan parameter ke sini, misalkan kita tangkap dulu di atas, kita isi dulu di sini. Yang akan kita kirimnya itu nama ya, dolar nama, koma ya, koma dolar alamat, koma dolar hobi, dolar hobi ya, kemudian dolar umur, kemudian dolar tahun lahir ya, seperti ini ya. Oke, nah nanti ya properti ini ya itu dikirim dari objek yang kita punya, objek yang di sini ya. Kita akan kirim propertinya masuk ke dalam sebuah construct ya. Nanti akan ditangkap ya, nanti ditangkap di sini. Jadi jadinya seperti ini. Dollar is dollar is sorry ya, dollar is nama sama dengan dolar seperti ini. Kita copy saja ya supaya cepat ya. Ctrl Alt
begini ya. Kita ganti alamat kemudian dolar hobi ya, dolar hobi sama dengan hobi, kemudian dolar umur kemudian ini jadi tahun lahir, oke, kita coba refresh dulu ya. Nah, setelah datanya ditangkap, kita coba isi ya. Nah, jadi kalau kita run sekarang pasti error ya, pasti error ya. Errornya itu di sini line 11 ya. Kita coba line 11. Nah, mulai dikonstruk ini. Kenapa? Karena kita sudah membuat ini tapi datanya belum kita kirim ya. Nah, jadi datanya kita kirim ke sini ya. Nah, untuk setiap penulisan string kita harus pakai tanda kutip 2 ya. Koma, sorry, bo, kita pilih lagi 198. Oke, saya coba hapus ini ya karena sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Oke, kita coba lihat hasilnya, masih error ya. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan data yang kita kirim ini adalah ini nama, kemudian alamat, kemudian hobi dan tahun lahir. Nah, sedangkan yang kita punya di atas yaitu nama, alamat, hobi, ini ya, ada umur ya, kan umur nanti dikalkulasi ya. Ini dihapus ya, seperti ini. Di sini juga dihapus karena datanya tidak ditangkap ya dari instansiasi sebuah objek ya. Kita coba ya. Nah, itu sudah ada satu ya. Nah, kenapa yang lainnya masih ini? Karena harus dibuatkan juga sama ya. Nah, ini kan masih ada 2 ya yang masih ini. Kalau saya sekarang kasih komentar ya, ini saya jadikan semua jadi komentar seperti ini, maka hasilnya akan begini ya, ya. Nah, kita coba yang kedua ya. Yang kedua atas nama Andrinata ya. Ctrl Z, coba kirim parameter ya, seperti ini. Andrinata, copy saja ya. Berarti ini kita hapus ya. Ini kita buat saja, copy, siapkan di sini. Koma, C, dan jadi ini sudah bisa saya hapus ya.
Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Sini. Nah, oke. Kenapa masih ada error? Iya, masih ada error di line 21 karena masih ada satu objek yang kita punya yang kita tidak isi ya. Jadi misalkan kita mau supaya ini juga tidak error, kita isi ya, ini ya. Kecuali kalau nanti kita kasih default ya, tapi kita coba isi saja ya. Ini ya, kemudian dia hobinya tidur dan di Palopo ya, Palopo, kemudian dia hobinya tidur, kemudian dia lahir D1989. Oke, sip. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Main game. Nah, tapi kenapa datanya tidak muncul? Ya. Ini baru 3 di dalam, sedangkan yang kita sudah instansiasi ada 4 ya. Nah, karena kita belum tambahkan status di sini ya. Jadi di bawah sini kita tinggal tulis ya. Nelly sama dengan sama ini status tambah status ya, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, maka nanti di bawahnya dia akan tambah seperti ini ya. Jadi umurnya sudah 32 tahun. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dicoba ya. Nah, jadi tugasnya nanti di rumah adalah menambahkan objeknya sampai 10 ya, 10 objek. Nah, kemudian nanti saya mau ada metode lain selain metode tambah status ini ya. Nah, kayak misalkan ini ada metode tampil data ya. Nah, metode tampil data ini kalau bisa dilengkapi ya. Ya, seperti itu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.